Setelah minum beberapa kali, alergi debunya, kemudian alergi dinginnya nggak muncul. Beliau ini sudah, mohon maaf, buang air besar dengan warna hitam. Jadi setelah diskusi itu, saya tanya ke kawan dokter, kenapa sampai warna hitam BAB-nya? Beliau katakan bahwa sudah terjadi pendarahan di lambung atau di bagian di dalam perut. Setelah 1 bulan, plus minus 1 bulan Madu Sumak ini launch, ternyata ada banyak sekali testimoni, bahkan ada beberapa orang yang saya tidak kenal, minta untuk call saya, minta untuk menceritakan, minta untuk komunikasi dengan saya. Beberapa testimoni saya yang bisa saya ceritakan adalah pertama, ketika produk ini sudah mulai meluncur, sudah saya luncurkan, ada kawan yang saya kasih untuk merasakan produk ini. Berawal dari rasa khawatir dia karena pernah orang tuanya over dalam mengkonsumsi herbal herbal jamu yang kita nggak tahu apa kandungan ini dalamnya. Nah, kemudian saya kasih. Kemudian 1-2 hari saya tunggu testimoni nggak muncul. Tiba-tiba setelah satu minggu dia komplain ke saya, "Mbok, saya dibaca WA saya." Kebetulan waktu itu lagi loading saya cukup tinggi sehingga dia tidak terbaca. Masya Allah, begitu saya baca, ternyata luar biasa. Jadi ada testimoni, dia bilang gini, "Saya sengaja tidak mau testimoni karena saya harus merasakan diferensiasi produk ini, manfaatnya terhadap diri saya." Ternyata beliau ceritakan, ketika itu beliau sedang alergi dingin dan alergi debu. Diminumlah Madu Sumak ini dan alhamdulillah setelah minum beberapa kali alergi debunya, kemudian alergi dinginnya nggak muncul. Bahkan ketika kemarin puasa, beliau ingin mau menghatamkan beberapa kali, kemudian beliau minum Madu Sumak ini di agak malam dan alhamdulillah dengan vitalitas yang tinggi beliau bisa sampai tidak merasa ngantuk. Dan ini sudah testimoni yang dilakukan, yang sudah disampaikan ke saya tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Gitu. Masya Allah, ternyata efeknya luar biasa. Dan alhamdulillah juga ada kawan yang punya sakit mah. Kemudian dia minum ini. Nah, cuman waktu itu beberapa bilang saya sakit mah, sebaiknya minum kapan? Saya bilang jujur saya tidak tahu, tapi coba aja. Dan alhamdulillah testimoni luar biasa. Sakit mahnya pun juga tidak muncul lagi. Masya Allah, jadi cuma untuk sakit mah ini sebaiknya diminum setelah makan. Tetapi kalau kita tidak ada sakit, insya Allah diminum, apalagi pagi itu sangat bagus. Kita sebelum meminum lain, kita buat Madu Sumak ini bisa dicampur dengan kopi, bisa dicampur dengan teh, bisa dicampur dengan air panas. Itu kemudian kita campur dengan madu tanpa gula, insya Allah itu yang saya lakukan. Kemudian beberapa testimoni yang bukan terindikasi, malah sudah masuk ke pasien COVID, terutama yang ada dari klaster Indogrosir di Jogja, ada yang kena dan kemudian mengkonsumsi Madu Sumak ini, alhamdulillah seminggu kemudian saya dapat kabar sudah pulang. Masya Allah. Nah, terakhir yang menurut saya baru kejadian, kira-kira sekitar 1 minggu sampai 10 hari yang lalu, saya di WA dengan seseorang yang saya tidak kenal. Kemudian saya bilang, silahkan kalau mau hubungi saya. Kemudian beliau telepon dan beliau sampaikan, saya mau cerita panjang. Saya bilang, silahkan Pak, saya dengar. Beliau sampaikan, terima kasih bahwa saya adalah pasien COVID yang sudah sembuh. Masya Allah, pasien COVID yang sudah sembuh yang ada di Surabaya. Beliau sampaikan, beliau sudah 2 kali rapid test, tetapi tidak masih negatif, tetapi badan beliau sakit, tubuh beliau sakit 2 kali. Kemudian beliau swab. Ternyata waktu hasil swab beliau positif. Kemudian beliau dirawat, di swab ulang sampai hampir sebulan beliau dirawat. Dan selalu di swab selalu positif. Nah, beliau bilang, saya sudah hampir menyerah.
Sehingga beliau sampaikan, saya sudah pamitan ke keluarga, saya pamitan ke orang tua, saya pamitan ke tetangga, saya pamitan ke anak istri. Sampai membuat amalan, bagaimana beliau ini bisa membuat amalan-amal agama di bulan puasa. Yang dulu waktu sehat-sehat dulu itu belum pernah lakukan, tapi ketika beliau kena COVID ini, beliau itu lakukan semua. Karena beliau takut kalau ternyata umurnya tidak panjang. Dan alhamdulillah, seminggu sebelum Lebaran, beliau ada yang mengirim madu suma ini ke rumahnya, ke tempat perawatan beliau. Kemudian dibaca di sini ada tulisan cara pemakaian 1 kali sehari. Sebenarnya ini adalah untuk kondisi normal. Tapi kalau beberapa testimoni kawan-kawan yang kena COVID, mereka minum antara 2 sampai 3 kali sehari. Nah, karena beliau merasa ini 1 hari cukup. Nah, pertama kali beliau mengkonsumsi madu suma ini, beliau merasakan hal yang berbeda. Badannya terasa hangat, karena waktu minum ini dengan air putih hangat atau mendekati panas, dicampur dengan madu suma 1 sendok makan. Kemudian beliau minum dan rasa hangat. Yang tadinya itu tidak dirasakan. Kemudian hari kedua pun begitu, merasa makin baik. Hari ketiga pun makin baik sambil di swab. Nah, kemudian hari kelima atau plus minus 1 minggu, mungkin setelah, karena orang yang COVID ini boleh dikatakan negatif kalau 2 kali swab negatif. Dan alhamdulillah ternyata dua swab terakhir beliau ini negatif dan beliau dibolehkan pulang. Masya Allah. Kemudian itulah kenapa beliau telepon saya bilang terima kasih dan bertanya juga karena kebetulan istrinya yang sekarang kena. Dan alhamdulillah insya Allah beberapa hari saya telepon beliau, dikatakan istrinya sedang menunggu swab, tapi kondisinya sudah baik, sudah terlihat seperti orang sehat, cuma nunggu swab. Oh ya, satu hal lagi yang menurut saya luar biasa adalah ketika pasien COVID yang dari Surabaya ini, beliau katakan bahwa di Surabaya memang begitu banyak rumah sakit yang sudah tidak bisa menampung lagi, sehingga beliau begitu pasrah dirawat. Dan hal lain yang beliau sangat takutkan adalah beliau ini sudah, mohon maaf, buang air besar dengan warna hitam. Jadi setelah diskusi itu saya tanya ke kawan dokter, kenapa sampai warna hitam BAB-nya? Beliau katakan bahwa sudah terjadi pendarahan di lambung atau di bagian di dalam perut mereka. Memang pasien ini yang menelpon saya ini namanya Pak Agung. Beliau katakan badan dia waktu itu sudah sangat tidak enak dan dia merasa sepertinya sudah ajalnya, karena memang secara spirit, secara emosional ini orang yang kena COVID itu akan secara psikologis akan down sekali. Nah, ini alhamdulillah dengan kondisi yang bisa dikatakan agak berisiko berat, artinya badan sudah tidak enak, buang air besar sudah menghitam. Ini alhamdulillah dalam waktu seminggu beliau bisa recovery dan bisa pulang. Dan alhamdulillah bisa sekarang merawat istrinya yang kena COVID.